Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Kali ini bersama saya Febri Rahmat dalam segmen Fact Check. Pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah penularan COVID-19, terutama dari kedatangan luar negeri. Pemerintah juga kini membatasi perjalanan internasional, khususnya perjalanan masuk ke Indonesia, agar potensi penularan COVID-19 dari luar negeri semakin kecil. Kita akan melihat seperti apa kebijakan dan juga apa dasar kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah dalam segmen Fact Check kali ini. Slide pertama pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat terlebih dahulu bagaimana kebijakan dan juga untuk dapat menurunkan dan menekan potensi penularan COVID-19 dari luar negeri ditandai dengan ditambahnya sejumlah syarat masuk ke Indonesia. Selain itu kini hanya ada 2 bandara saja yang bisa menjadi pintu masuk ke Indonesia dari luar negeri. Lebih lengkapnya kita simak pernyataan dari Menteri Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berikut ini. Perjalanan internasional dari luar negeri wajib full vaksinasi, PCR 3 kali, melakukan karantina selama 8 hari, dan pembatasan pintu masuk untuk kemudahan pengawasan. Jadi pengawasan dari udara, penaikan masuk dari udara hanya melalui Cengkareng dan melalui Manado. Sedang Bali kita pertimbangkan untuk bisa jalan, kita akan lihat 1-2 minggu ke depan. Dari statement yang disebutkan oleh Menteri Luhut, kita dapat merangkum sejumlah syarat ketat untuk bisa masuk ke Indonesia. Kita akan menyimak seperti apa syarat-syarat yang sudah diberikan oleh pemerintah dan juga bagaimana syarat ini bisa mempengaruhi penularan dan juga potensi penularan COVID-19 dari Indonesia. Pertama, kedatangan untuk menuju Indonesia. Kini hanya melalui 2 bandara saja, yakni melalui Bandara Soekarno-Hatta dan juga Bandara Samratulangi. Kemudian bagi para pendatang yang akan ke Indonesia, mereka harus menunjukkan bebas COVID-19 yang dibuktikan dari hasil tes PCR yang bisa dilakukan di negara masing-masing. Selain itu, para pelaku perjalanan juga sudah wajib untuk harus divaksinasi 2 dosis vaksin COVID-19. Jadi 1 dosis tidak bisa, harus 2 dosis lengkap untuk bisa masuk ke Indonesia. Kemudian mereka, para pelaku perjalanan harus menjalani karantina di Indonesia sebelum melakukan aktivitas, yakni selama 8 hari. Barulah kemudian PCR dilakukan kembali sebelum pelaku perjalanan di Indonesia dan juga setelah tiba, sesaat setelah tiba, dan juga nanti ketika masa karantina hampir berakhir. Artinya PCR dilakukan 3 kali di negara asal, ketika tiba di Indonesia, dan juga setelah karantina selesai akan dilakukan. Memangnya mengapa diperlukan pengetatan akses masuk ke Indonesia? Hal ini dikarenakan adanya deteksi peningkatan kedatangan ke Indonesia dengan entry test dan juga exit test yang kurang dijalani dengan baik oleh pelaku perjalanan yang ada di Indonesia. Deteksi peningkatan kedatangan juga terjadi di pintu-pintu masuk Indonesia, mulai dari pintu masuk udara, darat, hingga laut. Di udara, kita akan melihat data berikutnya. Data yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 10 September 2021. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan untuk sejumlah bandara yang ada di kota-kota besar di Indonesia. Di Bandara Kuala Namu, setidaknya dalam kurun waktu tersebut ada sebanyak 4.776 yang datang. Hanya 2% yang melakukan entry test dan juga 2% melakukan exit test. Sementara itu untuk di Samratulangi Manado, ada sebanyak 12.000 orang yang datang dan juga 97% diantaranya melakukan entry test. Dan dari 97% orang ini 100% atau semuanya melakukan exit test. Untuk di Denpasar yang merupakan kota ataupun pulau tempat pariwisata, jumlahnya justru cenderung sedikit, yakni hanya ada 94 orang saja yang tiba. Kemudian entry testnya 100% dan juga exit testnya 100%, artinya mereka sudah menaati peraturan. Di Soekarno-Hatta juga ada cukup banyak, yakni sebanyak 364.550 orang tiba dengan 100% menjalani entry test dan juga 98% menjalani exit test, artinya sudah cukup taat untuk beberapa di wilayah ini. Kita juga akan melihat selanjutnya bukan hanya di jalur udara saja, namun juga di jalur darat, di mana di sejumlah pintu-pintu masuk ke Indonesia seperti di Aruk Pontianak ada sebanyak 13 ribuan orang dengan 69% saja melakukan entry test atau mereka melakukan tes COVID-19 saat masuk di Indonesia, sesaat akan melakukan karantina. Dan dari entry test 69 orang ini hanya ada 0,06% saja yang melakukan exit test. Angkanya sangat cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan entry test. Sementara itu kita juga bisa lihat di kota lain dari Pontianak, perbatasan di Indonesia, yakni di Antikong, 23,7 ribu orang tiba.
100% menjalani entry test, namun tidak ada yang menjalani exit test atau 0%. Kita juga bisa melihat di bagian paling timur Indonesia, yakni di Sota dan juga Mindiptana, di Merauke. Ada sebanyak 3.489 yang tiba di Indonesia melalui pintu tersebut. 0% menjalani entry test dan juga 0% menjalani exit test. Tentunya kalau kita melihat ternyata memang di pintu masuk jalur darat ini lebih sedikit yang menaati peraturan untuk wajib entry dan juga exit test. Dari jalur darat kita akan melihat selanjutnya, di jalur laut juga demikian, bahwa dilakukan sejumlah entry test dan juga exit test. Kalau kita lihat dari ke Bali terlebih dahulu. Di Laut Benoa dan juga Celukan Bawang dan Pasar, ada sebanyak 246 orang yang tiba. 100% dari entry test dan juga exit test semuanya mengikuti dengan baik. Kemudian di Tarakan juga sama, dari 1.211 orang yang tiba. Entry test dan juga exit testnya adalah 100%. Di Tanjung Pinang ada 929 orang dengan entry test 100% dan juga exit test 88%. Serta di Batam yang cukup banyak karena memang ini merupakan berdekatan dengan negara Singapura dan juga Malaysia, ada sebanyak 27 ribuan orang. Hanya 62% yang menjalani entry test dan juga 23% yang menjalani entry test. Total tersebut merupakan jumlah yang mematuhi aturan dari pemerintah untuk wajib melakukan tes PCR ketika masuk dan juga karantina, dan juga PCR kembali dalam exit test saat mereka akan berkegiatan di Indonesia. Dari total keseluruhan pelaku perjalanan internasional ke Indonesia, ternyata masih ada yang berasal dari negara yang positivity rate-nya masih tinggi, namun tetap bisa masuk ke Indonesia dan juga berkegiatan. Kita akan melihat negara-negara mana saja yang sudah tiba di Indonesia dengan positivity rate yang tinggi. Yang paling tinggi ternyata datang dari Arab Saudi, di mana dari keseluruhan warga Arab Saudi yang tiba di Indonesia, ada 14,9% yang dinyatakan positivity rate-nya masih tinggi. Sementara untuk Malaysia mendapati urutan kedua, yakni dengan positivity rate sebanyak 8,4%. Kemudian ada Uni Emirat Arab, Korea Selatan dan juga Jepang 1,7%, Turki 1,8%, Taiwan, Singapura, Amerika Serikat dan juga disusul Qatar dengan angka positivity rate yakni 0,7%. Tentunya di antara sejumlah pelaku perjalanan internasional yang ke Indonesia ini, baik warga negara asing ataupun warga negara Indonesia, ternyata masih ada juga yang hasil entry test dan juga exit testnya masih positif COVID-19. Meskipun pelaku perjalanan tersebut sebenarnya sudah membawa hasil tes negatif COVID-19 dari negara asal masing-masing. Kita akan melihat seberapa persentase antara WNI dan juga WNA yang tiba di Indonesia yang ternyata mereka masih positif COVID-19 meskipun di negara asalnya mereka sudah melakukan tes PCR dan juga hasilnya negatif COVID-19. Untuk warga negara Indonesia, totalnya yang sudah menjalani entry test dan juga positif test, hanya ada 2,4% yang dinyatakan positif COVID-19 dari entry test dan juga 1,1% yang positif COVID-19 dari hasil exit test atau sesaat setelah mereka melakukan karantina. Sementara itu 96,5% diantaranya mereka dinyatakan lolos negatif dan juga bisa berkegiatan di Indonesia. Untuk warga negara asing dengan persentase 100%, 99,2% diantaranya negatif COVID-19 setelah melakukan isolasi, namun sebanyak 0,5% setelah melakukan entry test hasilnya positif COVID-19, dan ketika dilakukan lagi sebanyak 0,3% ada yang masih positif COVID-19 setelah melakukan exit test sesaat mereka melakukan karantina mandiri di Indonesia. Dan data ini merupakan data yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 10 September 2021. Lantas sebenarnya pemerintah apakah sudah melakukan sejumlah upaya? Pemerintah sebenarnya juga sudah melakukan sejumlah upaya untuk dapat menekan laju pergerakan masyarakat, termasuk juga bagi warga negara Indonesia yang sudah tiba di Indonesia. Tracing dilakukan oleh pemerintah dengan melihat pergerakan masyarakat dilakukan melalui sejumlah aplikasi, termasuk salah satunya adalah aplikasi Peduli Lindungi. Sebagaimana efektifnya aplikasi Peduli Lindungi ini, kita akan melihat data yang setidaknya ini sampai dengan tanggal 12 September 2021 ada sejumlah titik-titik strategis yang menjadi lokasi yang terinstal aplikasi Peduli Lindungi. Untuk sektor perdagangan, mulai dari mal dan juga tempat-tempat perdagangan lainnya di seluruh Indonesia, ada sebanyak 813
85 lokasi check-in. Dengan total check-in adalah sebanyak 22,8 juta. Artinya sudah bisa mendeteksi sebanyak 22,8 juta perjalanan masyarakat untuk menuju ke sejumlah lokasi perdagangan. Di sektor transportasi juga, mulai dari pelabuhan, bandara, sampai dengan terminal ada sebanyak 208 lokasi check-in yang terdeteksi dengan Peduli Lindungi dan juga ada sebanyak 426,6 ribu total check-in. Di sektor pariwisata juga ini meliputi hotel, kemudian tempat-tempat pariwisata, sampai dengan tempat olahraga. Total lokasi check-in adalah sebanyak 2.055 lokasi check-in dengan total check-in 613.000. Ada juga sektor selanjutnya, kita akan melihat di slide selanjutnya yang terdata di aplikasi Peduli Lindungi, yang merupakan data dan juga merupakan siapa-siapa saja yang menggunakan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Di sektor perkantoran dan juga industri ini meliputi kantor-kantor dan juga pabrik-pabrik yang memiliki pekerja yang tetap melakukan bekerja dari kantor. Ada sebanyak 1.694 lokasi check-in dengan total check-in adalah 5.085.527 dan juga terdeteksi oleh Peduli Lindungi, dan juga tempat ibadah yakni sebanyak 56 lokasi check-in dengan total check-in sebanyak 4.793. Dari keseluruhan data ini sempat juga beredar kabar bahwa setidaknya ada 3 ribuan yang ternyata positif COVID-19 dan juga masih bisa berkeliaran. Dan diharapkan juga dengan adanya sejumlah kebijakan pengetatan akses masuk ke Indonesia, kita mengharapkan bisa menjadi upaya untuk dapat menekan penyebaran COVID-19 yang memang kini kasusnya sudah semakin menurun di Indonesia. Pelaku perjalanan internasional juga diminta untuk kooperatif untuk menjalani karantina, melakukan entry dan juga exit test COVID-19 sebelum berkegiatan di Indonesia. Demikian pemaparan kali ini Metro Siang, saya kembalikan ke Eva Wondo. Baik, terima kasih Febrian Ahmad untuk pemaparan Anda.